berbeda. Di Indonesia jarang motivator yang seperti saya. Karena pada umumnya motivator mengajarkan apa? Positive visualization. Mengajarkan visualisasi positif. Jadi yang diceritakan, yang diharapkan positif melulu. Tapi ternyata banyak gagalnya juga. Ketika gagal, Anda stres. Karena hidup itu nggak semudah. Tamarin Teguh ya? Iya, kata mahasiswa. Bu Silvi seru banget. Hidup itu nggak semudah omongannya Mario Teguh. Tahu Mario Teguh apa enggak? Masih nyambung nggak Mario Teguh? Iya. Beliau luar biasa dan beliau orang Malang. Orang Mojokerto, Mergosono, ono Sogem. Orang Malang itu keren-keren. Saya juga orang Malang. Berarti saya keren juga, enggak ya? Saya orang Malang, saya orang Bali, saya asli Malang. Cuma terakhir saya memang di Bali karena aktivitas. Karena di Bali bandara kan dekat. Rumah saya 15 menit dari bandara, jadi enak kalau terbang. Dan ini bingung. Kalau mau ke Surabaya kalau ini harus berangkat agak pagi. Ya, visual positif. Saya juga mengajarkan ini negatif visualisasi. Ini aliran dalam filsafat, aliran yang disebut sebagai ini positivisme. Orang berpikir positif melulu. Gak boleh sudon, harus husnudon. Terus berpikir positif terus. Tetapi apakah hidup selalu seperti itu? Tidak. Makanya saya mengajarkan ini. Dan jarang sekali motivator yang mengajarkan negative visualization. Ini adalah metode skeptik yang saya ajarkan. Tapi berputarnya, coba lihat panahnya, berputarnya tetap ke positif. Satu contoh, apakah Anda bisa sukses? Bisa. Tapi apakah Anda bisa tidak sukses? Bisa. Bisa dua-duanya. Makanya yang disebut sebagai manajemen resiko, Anda juga siap sukses, juga siap untuk tidak sukses. Orang kalau terlalu berpikir positif, kalau dia nggak sukses, dia pikirnya sukses, ternyata dia tidak mampu mencapainya, stres enggak? Ya, itu paham. Itu orang yang antara realita dan kenyataan tidak gak nyambung gitu. Begitu gak nyambung, stres. Sama seperti jenengan kalau ulangannya pingin api, tiba noga api, stres apa enggak? Ya, stres, baper, mager, kamut. Iya, itu negatif semua. Nah, harusnya yang negatif juga dikelola. Namanya manajemen resiko. Bisnis apakah selalu dapat uang? Tidak. Kita ngelola yang tidak dapat uangnya bagaimana? Supaya yang dapat uangnya tetap jalan. Ini namanya negative visualization. Satu contoh, Anda naik mobil, pengemudi mobil pakai safety belt apa enggak? Kenapa dia pakai safety belt? Kenapa dia pakai safety belt? Takut kecelakaan. Terguncang mentalnya, terguncang jiwanya. Takut kecelakaan, betul? Oke, berarti pencipta mobil itu berpikir buruk kan terhadap Anda, berpikir negatif terhadap Anda. Betul? Dia berpikir negatif terhadap Anda. Iki ojo-ojo sing nyopir mobil iki ugal-ugalan, terus remit blong, terus moro dia nabrak. Hasilnya positif apa negatif? Hasilnya positif. Positif apa? Karena orang yang itu menciptakan mobil dengan berpikir negatif, hasilnya dia mampu menyelamatkan orang itu. Begitu tabrakan, yang pakai safety belt selamat apa enggak? Selamat. Minimal selamat. Insya Allah. Selamat. Ya kan tetap insya Allah. Tapi itu kan positif kan jadinya. Oke. Anda ke kafe di ini begini. Oh banyak. Anda ke kafe, bawa uang cuma 5.000. Kira-kira Anda berpikir cukup apa enggak? Cukup. Ya Allah. Saya prihatin kalau kafe cuma 5.000. Oh ya dibayar dengan kafe. Cukup ya, nanti aku kan dibayar gitu.
Kadang kita ke kafe atau ke apa, kan punya uang, bawa uang lebih, jagani supaya kurang. Itu kan berpikir negatif, tapi hasilnya positif. Itu. Saya tidak ceritakan banyak, tapi intinya nanti Anda akan naik turun supaya Anda paham bagaimana begitu di atas, bagaimana begitu di bawah, bagaimana ketika sukses, bagaimana tidak. Anda harus paham. Cuman santai aja nggak bisa. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Waktu 24 jam saya gunakan maksimal. Ya, dan memang kita harus memahami betapa kuatnya sebuah vibrasi positif ya maupun negatif orang lain kepada kita ataupun kita kepada orang lain. Makanya hati-hati. Pilih teman, apalagi sahabat, itu yang selalu memberikan vibrasi positif. Nah, kalau teman harus cari vibrasi yang positif. Seperti cahaya tadi, cari teman-temanmu yang bercahaya. Glowing, habis dari MS Glow ya. Glowing. Bukan itu, bukan. Terus pilih temanmu yang bercahaya pakai senter gini, bukan juga. Vibrasi itu penting. Selalu yang saya sampaikan di sini adalah vibrasi positif agar Anda paham banyak hal. Dan bertemanlah dengan orang yang seperti itu. Kalau Anda berteman dengan orang sing males, ikut males apa enggak? Iya. Berteman dengan orang yang punya banyak musuh, wah itu loh kayak Brutil itu, siapa itu? Butejo itu. Wah itu Anda pasti ikut belief nih. Kalau Anda punya teman yang tiap hari ngopi gak lapo-lapo, Anda pasti ikut juga. Kalau Anda punya teman deket ya itu. Jadi itu vibrasinya. Nah ini tadi kan mental, tapi yang saya bangun adalah world class order dulu. Kenapa kita bilang world class order? Apa itu world class order? Era sekarang ini memungkinkan kita untuk bekerja tanpa batasan tempat. Bisa nggak Anda menjual sesuatu untuk orang Amerika? Bisa. Medianya sudah ada loh. Oke, pakai beberapa Shopee sudah ada yang sampai luar negeri Shopee. Sudah ya. Anda bisa beli dari luar. Ya beli dong. Tapi nggak tahu betul. Ya, ayo silakan besok. Ada yang jual, makanya jual apa? Jual apa? Ada sudah jualan Shopee, dan langsung keluar negeri. Siapa yang punya Shopee? Siapa yang sudah jualan di Shopee? Ya, siapa yang punya Shopee? Siapa yang punya jualan? Saya nggak tahu apakah sekarang sama, tapi saya bilang mental anak tahun 80-an ya saya. Di saat itu pengajarannya selalu ini Ibu Budi pergi ke pasar membeli. Saya nggak tahu SD sampean seperti itu apa enggak? Masih seperti itu? Iya, SD dulu masih seperti itu. Nah, itu mentalnya kebangun sekarang. Anda fokusnya bukan beli, jual. Betul apa enggak? Nah, itu adalah vibrasi dari sejak kecil sampai gede Anda nggak dodolan. Padahal kalau membeli keluar uang, kalau jualan dapat enak sih di. Enak dapat uang, ngomongnya kayak apa? Jualan tuh enak, beli enak. Saya jualan, apa yang saya jual? Apa? Modal saya apa? Loh, beli modal saya pakai saja loh. Kayak video-video tadi saya punya tim audiovisual sendiri, saya punya tim studio sendiri, saya punya tim studio YouTube sendiri, peralatan itu yang mahal-mahal. Ya, jadi memang kita punya. Kenapa kita siap ya waktu lockdown kemarin? Karena Mbak Bara punya skill sendiri mulai dari desain sendiri. Loh, saya pintar desain. Ini desain saya semua ini. Ini yang Anda lihat di sini adalah desain saya. Videonya tim saya yang buat, tapi sutradaranya saya. Sembuhan aliran bisa. Makanya aku gak bingung. Karena kita ngajarkan 10 SIPS, skill ideal bagi siswa. Dan saya punya semuanya. Efeknya, kalau kita punya banyak skill, satu skill mati masih punya berapa skill? Ini mati masih punya berapa? Ini mati punya berapa? Begitu ini mati masih tinggal berapa? Saya juga harus cari lagi tambahannya yang ini. Belajar nggak pernah? Harus terus belajar. Nggak pernah selesai. Sekarang saya belajar apa lagi? Terus. Makanya aku santai. Disenggol di santai. Disenggol di santai.
Itu yang saya ajarkan ke Anda. Yang tidak santai adalah ketika saya disenggol Bu Sita, wis kasih santai wis. Gitu ya. Apa itu world class order seperti tadi? Anda harus mentalnya sekarang adalah kompetisi global. Mental global ya. Mentalnya adalah kompetisi global. Di sini kompetitor Anda berapa orang? Kompetitorku berapa orang? Yang bulimu kan kompetitor kabeh. Temanmu itu kompetitor. Jangan berpikir bahwa temanmu baik luar biasa dan dia pasti akan membahagiakan saya. No. You will be disappointed. Engkau akan kecewa. Betul? Sering nggak Anda mengharapkan teman ternyata teman itu kecewain? Sering. Itu curhat apa curhat? Sedikit. Iya, makanya mandiri karena temanmu, kamu sama kamu melamar pekerjaan berdua. Oke, katanya semua guyu melamar pekerjaan berdua. Sing diterima sing di? Siji. Berarti dia adalah kompetitor. Betul? Ya. Itu maksud saya, bangun kesadaran di situ. Skill global. Nah, skill global, Anda bersaing dengan miliaran manusia di dunia ini, di bumi Anda bersaing miliaran orang. Nah, kalau Anda sudah baper bersaing dengan temanmu dan tidak mampu bersaing dengan temanmu, bagaimana Anda akan bersaing dengan orang-orang di seluruh dunia? Pesaing saya banyak. Orang yang seperti saya banyak. Di Indonesia juga banyak. Tapi saya punya keahlian-keahlian yang mereka tidak punya. Gitu. Ya, salah satu hal adalah harus menguasai bahasa asing. Wis LLM bahasa Inggris lah, bisa LLM. Di bahasa Jepang. Bisa ahli bahasa Jepang. Dan kita sekarang lagi belajar bahasa Arab bersama. Saya belajar bahasa Arab. Nggak tahu di sini ada apa enggak? Ada bahasa Arab di sini. Ada. Saya belajar bahasa Arab. Lalu belajar loh, sampai entek waduhku ini. Loh, saya masih belajar, kami bertiga. Kemarin saya bertiga, tiap minggu, hari Minggu saya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Jepang sama Bu Sita. Kalau makan embo apa? Itu bahasa Jepangnya tak kasih nasi. Bahasa Jepangnya embo itu tak kasih nasi. Baru nyambung. Iya, kalau nggak punya uang, saku kurata. Bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang luar biasa, banyak bahasa Jepang, dan sekarang peluang ke Jepang banyak, peluang di seluruh dunia banyak. Makanya saya tetap belajar. Aku kayak ini belajar. Jadi jangan pernah menyiapkan diri untuk menjadi global. Jangan berhenti tumbuh dan berkembang. Banyak orang-orang yang sudah berhenti tumbuh dan berkembang. Anda akan menemukan itu sering sekali. Oke? Mengapa harus world class order? Itu tadi, kompetitor dunia semakin banyak. Sekarang banyak pekerja luar negeri yang datang ke Indonesia. Banyak apa enggak? Banyak. Dan diprotes ya? Iya. Sekarang saya mau tanya, lebih banyak mana pekerja Indonesia yang ke luar negeri apa orang luar negeri yang ke Indonesia? Lebih banyak orang Indonesia ke? Kok gak protes lagi? Kok orang luar negeri gak protes gak kira-kira? Tidak, karena yang kita kirim tenaga kerja yang tidak skill. Betul? Maaf jika ada orang tuanya yang di luar. Tapi unskilled labor. Harus beda level sekarang. Anda generasi berikutnya, kalau emang ada orang tua kalian yang kerja di luar, menjadi TKI atau TKW ya, harusnya sekarang, tetap harus memang kerja di luar negeri dengan profesional, dengan skill tadi itu. Dengan gaji besar, lebih besar lagi, dan profesional. Tidak seperti orang tua kita yang dulu. Tetapi dia tetap bahwa menjadi global, yaitu bekerja dimanapun Anda harus siap. Anda nggak perlu khawatir orang luar ke Indonesia, karena saya juga siap untuk keluar negeri dengan skill dan ilmu saya. Betul Laura. Don't worry, be happy. Digoncang nih, saya fine saja. Si EGP santai saja. Kenapa? Karena kompetitor saya di bawah saya, santai. Kompetitor saya di atas saya, wah saya baru bingung. Kalau kompetitor saya di atas saya. Di sini ada bahasa Cina. Belum ya? Mas juga agak kaget karena saya ngajar pasca yang daring
dari Kalimantan, itu ternyata Kemenak di sana itu menyarankan untuk madrasah ada program bahasa Cina. Kenapa? Karena banyak orang Cina di Kalimantan sekarang. Banyak di sana. Maksudnya ini tantangan, juga bisa ancaman. Kalau kita tidak siap, ya kan? Apa kita akan menjadi generasi yang mager semua, woles semua? Terus sekarang ini ya, dengan pandemik yang seluruh katanya harus daring, dalam artian di rumah semuanya, apakah Anda santuy dengan YouTube Anda? Ya. Santuy dengan YouTube, bahagia banget kalau ada wifi, waduh, bahagia banget. Malah seneng karena nggak sekolah di rumah libur panjang ini ya. Anda, saya selalu bilang, you wasting your time for something stupid. Ada yang tahu artinya? Yang menghabiskan untuk hal-hal yang nggak penting, yang nggak pintar. You wasting your time for something stupid. Dan potensi Anda sebenarnya banyak di waktu dan rugi. Wes, di Instagram, Anya Geraldine, wah, sama mana? Iya, Anda buang-buang waktu. Dan satu lagi yang perlu Anda waspadai adalah sekarang lagi musim namanya sultan gitu ya. Apa yang negatif kepada anak-anak atau kepada kalian? Anak sekarang menjadinya berpikirnya itu berangan-angan kosong. Enak ya jadi sultan. Sama enak ponakan saya, kamu jadi apa? Anaknya sultan. Anaknya sultan. Loh kenapa kok jadi kalau pakai HP, HP-nya baterainya habis, HP-nya tinggal dibuang saja. Beli lagi yang baru. Ponakan saya kecil loh. Nah itu, ya itu impian vibrasi positif yang sebenarnya hasilnya jadi negatif. Anda harus tangkal itu. Lalu bagaimana caranya menjadi world class order? Bagaimana caranya? 3. Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. 3 ini pakai ini. Anda akan jadi orang luar biasa. Karena 3 ini nggak akan pernah habis ketika dibagi-bagi. Betul apa enggak? Ilmu, saya punya ilmu. Saya ajarkan kayak gini, apakah berkurang di otak saya? Tidak, malah bertambah. Kalau uang kita kaya, dibagi-bagi, habis enggak? Habis. 3. Dan skill yang paling luar biasa untuk world class order adalah digital skill. Besok akan saya ajarkan 2. Kita akan bahas itu. Menjadi digital entrepreneur dan digital marketing. 2 orang. Dua peluang kerja. Pak, saya agak susah menjadi digital entrepreneur. Saya tak kerja dulu jadi digital marketing, boleh. Karena Anda punya skill yang lebih daripada orang lain. Betul apa? If you have a dream, if you have an idea, even it's crazy, try. Flying is a really old dream for the human, and we are pushing the realization of that dream one step towards the final things to be a bird. I'm not playing with death, I'm playing with life.
Segala sesuatu itu diciptakan dua kali, di dalam pikiran dan saat diwujudkan. Impian adalah buah dari 3 pondasi: ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Semakin tinggi ketiganya, maka semakin tinggi pula standar impian yang kita miliki. Untuk mewujudkan semua impian itu, dibutuhkan 3 pondasi yang sama: ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Sekali lagi, semakin tinggi ketiganya, maka semakin cepat impian itu terwujud nyata. Semua berhak untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk kamu, inilah saatnya untuk mewujudkan semua impian itu. Dan harusnya seperti kalian juga ingat juga masa pra menikah ya, itu harus diberikan meskipun wah masih SMA loh, ini penting. SMK lagi kan pasti tadi kan nggak tahu lulus SMK dengan nikah, tapi ilmunya belum ada. Dalam artian ternyata betul sekali mental yang sangat utama ini dibangun sejak dalam kandungan. Lalu ketika masih kecil, banyak sekali anak-anak usia remaja bahkan dewasa maupun tua mengalami berbagai masalah-masalah sampai kriminal itu karena masa kecilnya yang buruk. Jadi ada trauma masa kecil yang terus dia bawa dan dia masuk ke dalam mentalnya tadi itu, ini yang merusak. Ada orang yang kelihatannya itu kayak santun, baik, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat pemarah bahkan sampai bisa melakukan kriminal. Ada nggak orang seperti itu? Ada apa banyak? Kelihatannya santun tapi jahat. Oke. Ini perlu dipahami. Dari mana? Ternyata betul dari masa kecilnya ini. Ini kalau orang ke psikolog itu akan diterapi untuk menghilangkan trauma masa kecil agar dia harus membangun masa depan baru ya. Lahir menjadi pribadi yang baru. Sama seperti tadi, mengganti kopi dengan susu tanpa merubah kita. Ada, kalau kita bilang psikis dan mental ya, psikologi dan mental. Orang bilang kalau psikis pasti gila, saya bilang belum tentu. Masalah psikis itu gampang diselesaikan. Anda buwil nggak karu-karuan, ternyata nggak duit. Begitu dikasih duit, bahagia apa enggak? Selesai nggak masalah psikisnya? Selesai. Tapi mental itu lebih lama, susah untuk menyembuhkan. Nanti akan kita bicarakan beberapa slide setelah ini. Itu susah sekali. Saya sering sekali melihat orang yang sehat secara fisik, tapi cacat secara mental. Buktinya dia korupsi. Betul apa tidak? Dia cacat secara mental. Dia fisik. Tapi kemarin saya ketemuan orang-orang yang cacat mental, cacat psikis, cacat fisiknya, tapi kuat mentalnya. Sama dengan ini. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak usah khawatir. Jenengan punya tangan, punya kaki, yo ayu yo gandeng-gandeng. Cik bingung nih. Saya mengharapkan Anda yang sempurna fisiknya juga sempurna mentalnya. Anda akan jadi orang. Kalau enggak, saya sering sekali melihat orang-orang yang fisiknya sempurna tapi mentalnya cacat luar biasa, pemalas, nggak mau kerja, bikin ruwet aja dunia. Dan saya marah sekali sama orang-orang seperti itu. Kenapa saya marah? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Sudah diberikan banyak kesempatan? Ya enggak. Tapi saya menganggap bahwa mereka adalah nasihat bagi saya. Allah mencontohkan pada saya bahwa bara ternyata ono lho wong koyo ngono iku ono. Kok kakakmu aja koyo ngono.
Oke? Ini mental sederhana, saya akan gambarkan. Anda sering nggak sering dikasih ada guru atau apa atau murid tangga Anda sering dengar mental tempe? Pernah? Apa alasannya kenapa disebut mental tempe? Nggak tahu. Kemarin saya ngobrol sama salah satu Pak siapa? Bukan. Rektor Unira siapa? Pak Hasan. Pak Hasan, Rektor Unira. Saya bilang mental tempe, ketawa mereka semua. Karena dulunya pernah jadi penjual tempe. Saya bilang bukan profesinya, tapi mentalnya. Kenapa disebut mental tempe? Kenapa kalau orang nggak etos dia ngomongin hotel? Ya udah. Kok gak lemper misalnya? Oh weci ya kan? Mesti bilang nama-nama tumbuhan. Dan bagi saya itu adalah paling masih lebih baik nama-nama binatang ternyata. Masih lebih baik nama-nama binatang. Kupu, nyamuk gitu ya. Kan nama-nama hewan kalau maki-maki orang-orang ya. Kupu, ular keket, bekecot ya. Itu ternyata masih lebih baik daripada nama-nama tumbuhan. Tapi lebih baik adalah memang kita adalah diri kita, mengenali diri kita adalah sebagai manusia dan memposisikan diri kita adalah sebagai manusia. Ini adalah 3 model mental. Mental nabati, mental hewani, mental manusiawi. Kenapa disebut mental tempe, mental telo? Tumbuhan itu masuk diinjek, masuk di apa-apa no, dia bergerak apa enggak? Enggak. Masuk ono angin gak karu-karuan dia bergerak apa enggak? Ya padha wong sing gak iso lapo-lapo itu. Sing gak iso lapo-lapo, gak punya daya, gak punya upaya. Hanya menunggu orang lain nyiram. Betul apa enggak? Tumbuhan seperti itu. Apakah dia menjalankan fungsi seksualnya? Ya. Dia ya kawin, dia ya berbunga, dia ya berbuah. Itu kan kawin dulu. Putik-putik kawin. Oke? Dibuahi, baru tumbuh bunga atau buah. Menjalankan fungsinya? Ya. Tapi ngurusi nggak mari buah apa diurusi apa enggak? Ya wis padha menungso sing duwe anak, duwe anu semua gak diurusi. Itu mental tempe, mental hewani, maaf, mental nabati. Dan jangan sampai Anda masuk ke sini, karena sulit sekali untuk mencapai ke sini. Dia tidak punya daya upaya, gak iso lapo-lapo, disenggol ya menengai, nggak bisa ngapa-ngapain. Mental hewani menjalankan fungsi yang sama dengan tumbuhan. Ya tumbuh, ya menikah, ya kawin, ya punya anak. Betul apa enggak? Tapi dia jadi mau pengen anaknya. Ya ora, jadi misalnya anaknya. Dan dia bergerak, masih bergerak untuk mencari makan. Betul? Apa bedanya sama tumbuhan tadi? Tumbuhan tidak mampu bergerak. Padahal potensinya ada di situ, tapi dia tidak mampu paham ya maksud saya? Sedangkan hewan mampu bergerak. Dia jalan mendatangi sumber mata air, dia minum, balik lagi, bergerak, ada tumbuhan, tapi dia tidak mampu berpikir. Banyak manusia yang seperti itu. Dia bergerak, kerja apa tapi serah mikir yang penting aku ngelakoni ya. Betul. Dia tidak mampu menemukan solusi-solusi terhadap hidupnya. Seperti seperti kambing katakan, atau rusa. Dia mau makan daun atau makan buah, tapi daunnya tingginya segini, rusanya segini, bisa nggak makan? Dan dia tidak mampu menemukan solusi. Beberapa hewan, ya memang mampu menemukan solusi, tapi solusinya hanya sebatas itu. Seperti monyet naik menggunakan alat simpanse. Kalau Anda lihat di YouTube banyak simpanse yang menggunakan alat untuk makan, tapi ya itu saja. Dia tidak mampu mengembangkan apapun. Dia mampu bergerak, ya. Dia mampu tumbuh kembang, ya. Tapi hanya itu yang dia mampu.
Dia tidak mampu menemukan solusi-solusi, tidak mampu menciptakan sesuatu. Bisa nggak hewan menciptakan sesuatu? Nggak bisa. Manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dia tumbuh kembang seperti tumbuhan, betul? Dia punya bunga, punya anak, punya buah ya punya anak. Dia mampu bergerak seperti hewan, kanan kiri ngapain aja. Tapi yang luar biasa, dia mampu menemukan solusi untuk dirinya. Ini beras, iso dipangan ya apa carane? Kalau burung kan enggak. Kalau burung kan langsung dimakan ya. Padi atau apa kan dimakan. Kalau manusia kan enggak. Oh, dikupas dulu, dimasak, terus dimakan. Oh, ono nasi goreng. Kan nasi goreng. Yang malam-malam kalau di kos-kosan ya. Malam-malam. Tambah mie. Lah kan manusia ini. Lu terus duitnya habis, oh yang tak bekerja. Ini manusia. Mental Anda yang mana? Coba deh Anda nge-swab diri Anda sendiri. Anda tanya pada diri Anda sendiri, aku ini kaya opo? Mental saya nabati, hewani, manusia. Silakan Anda tanya pada diri Anda sendiri. Orang-orang terbersih, ting, oh kupu-kupu, ting, oh anu, ogong. Ya kan terserah Anda. Anda yang tahu, Anda yang bisa menilai diri Anda. Nanti di sesi yang kedua kita akan diskusi itu. Anda yang tahu diri Anda. Oke? Dan kurang dikit. Oke, ini kenali dirimu, kenali kebahagiaanmu dari sini. Engkau berharap punya banyak, menjadi manusia yang luar biasa, tapi engkau masih punya mental yang seperti ini, nggak akan mampu mencapainya. Manusia punya impian sendiri, hewan punya impian sendiri, tumbuhan punya impian sendiri. Tumbuhan punya impian cuma sekedar bisa berbunga, sudah selesai. Cuma sekedar bisa berbuah, hasilnya itu sudah. Memberi teduh orang ya sudah gitu. Tapi dia tidak mampu yang lain. Hewan punya impian sendiri, punya metode sendiri hidup. Mana mental Anda? Tanyakan pada diri Anda masing-masing dan kembangkan. Ini yang terakhir, model hidup Anda di usia remaja, model hidupnya luar biasa. Ini, sama ini, punya apa? Yang cat warna biru ya. Uang enggak punya? Ya duit gak gablek ya surah pola. Tapi Anda punya energi. Punya? Power, energi Anda punya. Berarti potensi Anda punya berapa? Waktu dan ya masuk duit gak gablek rapopo lah wis. Wis masuk mangan mie bendino. Saya di rumah saya kan ada anak kos-kosan ya di rumah. Pagi saya kerja di mie, siang mie lagi. Kan keriting kamu gue suwe-suwe. Mie ya sudahlah, nasib anak kos ya. Saya juga pernah kos kok dulu. Lalu seusia dewasa seperti seusia saya sama ibu-ibu guru yang lain, waktu dia sudah tidak punya. Karena impian kita yang sudah dewasa ini adalah bisa tidur siang. Anda kalau di rumah waktu kecil bisa nggak tidur siang? Bisa. Tapi Anda waktu kecil dimarahin aja disuruh tidur siang nggak mau, main aja. Believe me, itu impian orang-orang dewasa. Bisa apa? Bisa tidur siang. Setelah Anda, ya waktu kecil, tidur, wis meluah juga ada. Nah ini, uang ada, energi punya, tapi waktu yang tidak punya. We don't have any time anymore. Tapi energi dia sudah tidak punya. Guys, ini Anda nggak punya uang, tapi Anda punya waktu yang plenty of time. Betul apa enggak? Anda punya energi yang luar biasa, masih kuat. Terus kalian gunakan untuk apa keduanya ini? Betul. Minimal Anda belajar dulu untuk bisa menghasilkan uang. Nah tapi ternyata saya kecewa sekali melihat remaja-remaja, they spend their time for something unuseful. Mereka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak penting. Betul apa betul? Ya.
menghabiskan waktunya untuk hal, menghabiskan energi untuk tidur, mager di kosan, wifi-an. Teman-teman yang laki-laki menghabiskan waktunya di warung kopi, nge-game bareng-bareng, main Mobile Legends, main apa lagi? Apa? PUBG, ya. Wis. Iya, wis, betul apa enggak? Kalian menghabiskan waktu itu. Anda membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Dan believe me, bisa nggak waktu itu berputar balik? Tidak. Energi Anda sudah hilang. Dan ini modal Anda sudah hilang. Kenapa bisa seperti ini? Pertanyaannya sederhana. Kenapa bisa Anda membuang-buang waktu? Karena ini. Ada berapa warna polanya? Berapa? Berapa? Ada berapa warna bola, Mas? Berapa warna bolanya? 6. Berapa? 12? Cek. Berapa? Kok tahu? 1 dari mana? Alasannya apa? 12 alasannya apa? Bolanya ada 12. Ya. Warnanya berapa? Warnanya berapa? 1. Warnanya apa? 1 alasannya apa? 1. Oke. Mbaknya alasannya apa? Kasih alasan yang tepat. 1 karena bolanya itu asalnya sebenarnya putih. Warnanya bolanya? Putih. Oke. Mbak, bolanya 1. Bolanya 1 apa 2? Warna bolanya 1 apa 2? Oke, alasannya apa? Karena satu warna bola kalau dia dihomogengkan tetap warna itu. Dihomogengkan campur-campur gitu ah. Oke. Mbak, apa alasannya? Kan bolanya satu. Terus pikirannya itu idenya itu banyak gitu. Jadi guys, untuk tumbuh dan berkembang, kita hanya butuh mental dan akal sehat. Mental yang kuat dan akal sehat untuk mampu menerima banyak hal. Nama saya Fabian Witra Alfirdaus dari kelas 12 TKR 3. Saya mau bertanya Pak, kan kalau di circle saya sendiri, mungkin circle pribadi saya sendiri itu kayaknya orangnya kayak pemalas-pemalas gitu Pak. Nah supaya enggak terjerumus agar tidak masuk ke circle yang itu bagaimana Pak? Dan juga banyak yang bilang kalau invest di usia muda itu sangat penting. Nah, yang saya belum paham itu invest di usia muda itu seperti apa ya Pak? Ya Rasul aja hijrah loh ya. Meninggalkan yang tidak baik ke hal yang baik. Apakah boleh ditinggalkan? Boleh. Apakah boleh berteman dengan mereka? Boleh. Terserah Anda. Kalau Anda kuat, silakan tetap hidup di lingkungan itu. Kalau Anda nggak kuat, ya Anda tetap akan ikut. Karena berbeda itu bukan teman. Satu teman malas semua, Anda rajin sendiri, dianggap teman apa enggak? Betul? Iya. Satu teman rajin semua, Anda malas sendiri, ditinggal apa orang? Nah, kalau teman-temanmu yang rajin mampu meninggalkanmu yang nggak rajin, kenapa kamu tidak mampu meninggalkan teman-temanmu yang malas? Itu cepat ambil keputusan di waktu muda. Anda salah mengambil keputusan, penyesalannya di akhir. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Oke? Investasi di usia muda, satu investasi yang paling bagus dan tidak punya modal adalah ilmu, Mas. Investasi ilmu. Dibawa sampai tua apa enggak? Ya, saya termasuk membawa banyak investasi ilmu sejak muda. Sejak kecil saya belajar dagang atau apapun, itu investasi ilmu, Mas. Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Oke, 3. Ilmu itu spesifik, pengalaman itu lebih luas. Ilmu itu spesifik, satu ilmu ya. Pengetahuan itu gabungan dari banyak ilmu. Pengalaman itu adalah praktek dari semua ini. Dan apapun yang kita lakukan sehari-hari. Investasi terbaik adalah ilmu. Kalau punya uang, investasi uang.
Kalau tidak punya, investasi ilmu, enteng-entengnya naik investasi. Gak usah berat-berat. Pakai saham lah, pakai Vice. Sudah, itu teman-teman saya semua ya, ngisi motivasi se-Indonesia itu, teman-teman saya semua itu. Mary Riana tahu? Tahu. Ya itu. Itu teman-teman juga. Kadang malah EO-nya sama dengan EO saya. Tapi yang paling luar biasa adalah investasi bondo apa orang? Apa ilmu yang paling baik dipelajari? Saring dari sini. Jangan baca hoak, Kalau profesor sedunia ini dikumpulkan masih lebih pintar Google, betul apa enggak? Iya. Tapi satu hal yang dia Google tidak bisa ajarkan adalah adab, karakter, akhlak. Dia tidak bisa. Oke? Ya. Sip memang? Sip. SMK Mutu? Tepuk tangan buat kalian semua. Vibrasi positif, Cek. energi positif. Untuk apa? Mendetoks negatif di diri kita, ya kan? Semua hal masalah, masuk baper-baper yang nggak jelas itu kan, itu karena banyak negatif yang masuk ke kita, ke pikiran kita, otak kita, hati kita, plus virus kan juga yang hal negatif kan, mau merusak fisik kita, yang didetoks semuanya dengan hal yang positif. Oke, mau di detox yang positif? Kalau gerak lapor dulu. Nanti aja lah semua teman-teman tak kasih dance nanti. Saya instruktur Zumba. Kalau sudah mati jadi zombie. Kalau masih hidup Zumba, kalau mati zombie. Ya, yang penting semangat. Tarik sis. Sangat. Ya, yang penting kita bahagia, apapun metodenya. Yang penting kita selalu bahagia. Ingat nggak anak kecil? Dia cara belajarnya bagaimana? Waktu kecil dulu cara belajarnya bagaimana? Bernyanyi. Oke? Bahagia, gembira, makanya cepat gede. Siapa yang ingin lagi sedih saat ini? Yang lagi bahagia? Bahagia semua ya? Tarik senyumnya. Orang itu kalau bahagia itu ekspresinya kenapa? Gimana? Iya. Kalau terlalu bahagia, senyum terus pada jalan. Ya kan ya? Ya. Nah, semua yang overdosis nggak boleh. Sedang Ada saja. batasnya. Karena believe me, kita harus selalu tersenyum. Tertawa. Wah, tersenyum titik aja kakek waktu nanti. Kenapa? Karena ini vibrasi positif. Anda ketemu dengan orang langsung senyum, dia senyum apa enggak? Senyum. Yes, minimal 100 orang yang sama senyumin, ya satu orang lah atau kecut gitu. Mungkin dia sedang punya masalahnya, sudah nggak usah dia. Ini lagi sakit gigi, kita ada positive thinking, ini kan juga harus, makanya kita harus positif terus. Apa yang kita keluarkan positif, apa yang kita masukkan juga harus yang positif. Hal negatif, minggir gitu kan. Saya nggak mau blok diri Anda dengan negatif. Oke? Apapun itu ya. Ya, blok hal yang negatif. Uang hanya fasilitas saja. Alat saja. Alat saja. Uang itu nomor 2, nomor 1-nya tidak ada. Ya tetap nomor posisi ya. Iya. Jadi goals kita ketika kita berbisnis adalah closing. Ya. Closing. Kita marketing macam-macam, daki-daki macam-macam, kita memikir macam-macam. Goalnya nyari apa? Closing, cari uang. Kamu kerja nggak karuan kemana-mana? Ono nggak orang yang kerja merantau kemana-mana? Ada. Dia cari apa? Uang. Mulai kadang duit ya kak sumbut ya duit ya. Betul. Itu maksud saya. Ngapain hidup susah keluar? Hidup sudah sulit, jangan dipersulit. Jadilah entrepreneur di kota Anda. Saya keliling mana saja. Yung Bali ya Pacetai Pangganang, Malang. Kan gitu ya. Iya. Tujuannya ini, tapi ini bukan tujuan akhir. Ini hanya sarana saja. Prosesnya panjang. Goals antara, Iya. tujuan antara. Jadi ini goals. Nah nanti ini bisa dipakai untuk mencapai goals yang lain. Percuma sama pinter gak duit ya percuma. Percuma wayu ganteng kayak artis K-pop lah katakan. Kan duit ya. Betul apa orang?
Sama milih arek sing kuwatan gak duwe duit, apa arek sing gak ganteng gak duwe duit. Gak ganteng duwe akeh. Mikir. Iya, gak usah mikir. Lek ganteng duwe duit gak ganteng kan duwe duit deh saleh. Lek gak ganteng duwe duit ya serotok ganteng sithik-sithik iso. Sithik-sithik ya. Oke, ya. Jadi ini proses kita. Fokuskan bahwa Anda kerja semua sampai pendidikan mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 tujuannya nanti juga bekerja untuk nyari uang, prosperity mereka bilang, atau kemakmuran. Prosperity atau kemakmuran. Ya. Sampai ada di McDonald itu beef prosperity. Hadirnya cuma hanya bulan Januari saja. Saya selalu nungguin itu, bulan Januari. Dulu bulan Februari. Sekarang cuma Januari, cuma 1 bulan saja. Saking kemennya McDonald. Namanya beef prosperity. Beef kemuliaan. Kemakmuran, kemakmuran. Prosperity, wealth. Dan itu semua yang dicari semua orang sedunia. Training manapun cuma ngajarin untuk to be well. Menjadi makmur. Kalau orang nikah, ya kan? Ya cinta ya makmur. Nah, yuk pondasi 2 ini kita tata mulai sekarang, kemakmuran. Siapa yang bisa? Wiki wedok tok ya. Wedok tok bisa. Ya, laki-laki lanang-lanang wedok. Maksudnya begini, perempuan Anda harus jadi orang-orang yang berdaya dan mandiri. Jangan tergantung sama pria-pria itu. Dan yang pria-pria juga sama. Jangan tergantung sama. Jangan kalah. Di Malang Selatan saya sering melihat pria-pria yang kalah sama perempuan. Sing wedok lunga, sing lanang ngomong anake. Entekno duit. Jangan, Anda perempuan harus jadi orang-orang yang berdaya, mandiri, powerful. Anda akan jadi sesuatu yang jauh lebih baik nantinya. Sing wedok ya. Ojo mikir pemahamannya dirubah sekarang. Besok kalau nikah, aku pengen golek bojo sing kena disendeni. Iya lek kena disendeni. Lalu dari sing sendenan sampean. Ikigai. Iki itu apa Bu Sita? Iki adalah untuk hidup. Kehidupan ya, hidup. Gai Nilai. alasan. Nilai atau makna alasan. Alasan. Jadi Ikigai adalah sebenarnya metode dari filsafat Jepang, orang-orang Jepang untuk menemukan alasan mengapa kamu hidup. Ayo, kenapa kamu hidup di dunia? Coba saya mau tanya. Bingung, nggak tahu Pak, orang-orang rocot mana ya. Itu kita bingung. Nah makanya kita menggunakan metode ini. Metode sederhana, tapi nanti kita tarik dalam perspektif Islam ya Bu Sita ya. Karena apa keunggulannya Jepang dan kelemahannya Jepang Bu Sita? Jadi memang Metode seperti ini, ya. yang kita tahu semuanya bahwa negara Jepang itu adalah negara yang terkenal dengan kedisiplinannya, ya kan, etos kerjanya, karakternya yang sangat kuat, nasionalismenya. Padahal mereka intinya itu kalau dari SDA jauh dari Indonesia. Mereka negaranya nggak besar, ya, kecil, kepulauan. Negaranya kecil sekali. Dan banyak sekali gunung-gunung Merapi. Makanya sering sekali gempa, sering sekali terjadi, dan sering tsunami. Karena tsunami dari bahasa Jepang itu. Karena sering-seringnya bencana banjir gelombang dari laut ya, namanya tsunami tersebut. Tapi kenapa Jepang menjadi salah satu negara adidaya setelah ada Amerika dan sekarang Cina? Jepang termasuk negara maju. Apa yang membuat seperti itu? Yaitu pertama adalah masalah tentang etos kerja. Etos kerja ini kenapa bisa ada? Karena ini, ikigai. Mereka punya alasan yang kuat dan mereka punya tujuan yang jelas untuk apa aku harus hidup. Ya. Mereka bangun pagi, dia sudah punya apa yang harus dilakukan hari ini dan esok hari. Karena orang yang tidak punya alasan untuk hidup,
dan tidak punya tujuan hidup, pasti dia akan menjadi tadi tuh big lazy. Ya kan? Karena nggak tahu mau ngapain ya gitu loh. Pemalas ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Malang ya, pemales ya, jadi nemen ya. Wis malas kalau muales ya, itu Jawa itu. Gede jadi gawede. Jadi penekanan ya. Gawede, warak jadi warak ya itu. Jadi memang itu yang buat mereka menjadi kenapa kok selalu siap, mereka selalu siap kerja, punya atas kerja yang sangat tinggi. Mereka punya tujuan hidup, makna hidup yang membuat dia, aku harus bangun dan aku harus bergerak untuk hari ini dan esok hari. Salah satunya adalah mereka harus mereka punya tanggung jawab bahwa dengan saya pasti harus mengkader junior saya atau generasi saya selanjutnya. Karena tanpa saya, kader saya akan hilang dan Jepang akan hilang. Cuma ada di peta, tapi mungkin tidak boleh negara lain. Ya. Nah ini Indonesia nggak mungkin mau. akan seperti itu. Tapi yang luar biasa, Jepang punya etos kerja yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa, punya tujuan yang luar biasa, tapi dia tidak punya satu hal, sehingga dia banyak bunuh diri di sana. Jepang punya banyak bunuh diri Jepang ya. Apa yang tidak punya dari Jepang, tapi kita punya banyak. Spiritual, ya. Karena di Jepang tidak ada agama. Jadi kalau di KTP nggak ada agama itu nggak ada di Jepang. Dan tidak boleh bertanya kamu apa, itu nggak boleh. Karena itu privasi. Dan kebanyakan anak muda sekarang kayak ateis di Jepang ya. Kalau zaman dulu mereka ada agama Shinto. Tidak ada kuil-kuil itu banyak. Tetapi anehnya jadi lahirnya pakai Shinto, ada upacaranya, masuk kematiannya. Kalau menikah ke gereja. Nah ini gambarnya apa ya? Kok mati menjadi apa? Kan gak jelas. Iya Bunda. Kalau di Indonesia saking jelas sih, bukan agama saja yang dibahas. Alirannya apa? Sini Muhammadiyah apa NU, apa FPI, apa macam-macam. Saking detailnya Indonesia. Itu potensi yang Indonesia punya luar biasa adalah kehidupan spiritual. Dan sebenarnya Anda harus punya jauh lebih banyak daripada dan jauh lebih hebat daripada orang-orang Jepang. Bener apa enggak? Aturannya Al-Quran itu jauh lebih detail daripada ini. Salah satu filsafat Prancis, dia ateis, tapi dia sangat memuja Islam. Zaman dulu loh. Karena dia bilang bahwa Islam adalah agama yang paling detail untuk menata umatnya agar lebih baik. Itu Islam. Dan kita harus bahagia, harus bangga dengan itu. Tapi jangan dijadikan hegemoni doang. Yo jadi lakonono. Gitu ya. Jadi coba lihat di sini ya. Kita ada di skema tentang ikigai. Oke. Kalau ya ini tentang ikigai. Miliaran manusia hidup di dunia tanpa mengerti 3 hal yang sangat penting. Pertama, mengapa mereka dilahirkan di dunia? Kedua, alasan untuk tetap bertahan hidup. Ketiga, apa makna dari kehidupannya? Ya, mereka hanya sekedar hidup dengan hanya mengandalkan insting. Tentang naluri, tunggu dulu. Yang manusia ketahui dari naluri hanyalah bagaimana cara mencari nikmat menghindari sengsara, impian untuk hidup lebih nyaman dan lebih kaya, yang seringkali hanya menjadi impian tanpa kenyataan. Tentang pengetahuan dan ilmu, tunggu dulu. Bekal pendidikan yang tinggi sekalipun seringkali gagal untuk meraih banyak impian dan harapan. Semua seringkali berujung pada amarah, stres, dan ketidakberdayaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk menemukan jawabannya, saya akan mengajak Anda untuk memahami Ikigai. Saya mengambilnya dari filsafat Jepang, sebuah metode untuk memahami makna tentang hidup dan kehidupan, dan alasan mengapa kita harus terus hidup dan berkembang. Karena peradaban dunia terus tumbuh dan berkembang, dan kita harus mampu menghadapinya dengan selalu hidup penuh kebahagiaan. Saya mengajarkan semua ini tentang kebahagiaan.
Ya, jadi memang alasan utama itu adalah kita harus selalu bahagia. Ketika Anda bangun, Anda sudah tidak bahagia, maka semuanya akan hilang. Bad mood kalau cewek bilang ya, apa lagi dapat gitu ya, nggak bahagia. Tapi Anda harus bahagia. Ya. Jadi di sini Anda lihat skema ini ya, menemukan makna dari kehidupan dan alasan kita hidup. Nah, tadi saya di awal sudah menyampaikan, apakah Anda masing-masing sudah tahu, sudah punya kenapa aku harus hidup dan apa yang menjadi alasan utamaku aku harus terus hidup dan apa tujuan hidupku. Dari sesi pertama tadi kira-kira sekarang sudah membayangkan tidak? Oh iya, saya ini hidup untuk sesuatu, untuk A, untuk B, untuk C. Ada yang sudah punya gambaran? Ya, kalau di Ikigai Jepang, Anda lihat di sana ada yang luar ya, kuning, biru, pink maupun hijau. Jadi apa yang kamu cintai atau Anda sukai itu juga menentukan alasan Anda untuk hidup. Ketika seseorang tidak punya cinta, dia akan susah untuk bertahan hidup. Iya kan? Ya, kayak orang bunuh diri gara-gara putus cinta, gitu kan? Tapi sebenarnya itu bukan cinta itu. Cinta itu atas banyak hal. Cinta, kamu menyenangi apa? Kamu suka sekolah, itu kan cinta. Siapa yang suka sekolah? Angkat tangan. Oh, harus angkat tangan. Oh, ada beberapa. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kalau sampai nggak suka sekolah itu, bahaya. Jadi memang apa yang kamu cintai atau apa yang kamu sukai itu menjadi alasan Anda untuk terus bertahan hidup. Biasanya anak ketika dia nggak punya orang tua, dia akan menjadi anak yang down, yang dia sulit untuk bertahan hidup. Seorang ibu, meskipun dia banyak masalah, tapi kan dia mencintai anaknya, ingin untuk anaknya, maka dia akan terus bertahan untuk hidup. Ya kan, ada alasan yang membuat dia harus hidup. Itu. Kemudian dalam hal cinta ini, kalau menurut Islam ada satu yang lebih agung lagi, yaitu apa? Karena Allah, ya. Karena Allah aku hidup. Jepang tidak punya. Jadi ketika tidak ada yang dia cintai untuk dunia ini, maka dia memilih untuk bunuh diri kan? Untuk apa aku hidup ini? Karena sudah nggak punya orang yang aku cintai. Tetapi ketika orang punya spiritual, punya Tuhan, Tuhan selalu kekal. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu ada. Maka dia akan terus bertahan untuk hidup. Dan dia akan selalu, ya istilahnya gak ada alasan untuk tidak hidup gitu loh. Tapi kalau kita berharap mencintai manusia maupun makhluk, pasti kita akan pernah kecewa atau kehilangan hal tersebut. Nah, masalah urusan cinta dengan Tuhan memang ini hal yang lebih mendalam lagi, karena kita butuh yang namanya tahapan-tahapan spiritual. Banyak orang Muslim yang rajin sholat, tetapi dia tetap tidak bahagia. Bahkan ada teman saya itu yang waktu kuliah ya, tanya sama saya, Sita, aku sekarang kok bosan sholat gitu ya. Selama aku sholat terus rajin, tapi kok aku sekarang kok jadi bosan untuk sholat. Apa yang terjadi? Karena dia tidak mengenal dan tidak mencintai kepada yang disembah. Siapa yang aku sembah? Dan aku tidak mengenal, tidak mencintai apa yang aku sembah. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi adalah namanya memang Habibullah atau mencintai Tuhan, mencintai Allah. Bagaimana caranya untuk bisa mencintai Allah? Ada tahapannya. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita dan mencintai diri kita. Nah, tadi di awal mengenali diri saya sudah sulit ya. Apalagi mengenal Allah, mencintai Allah. Kita ini, diri kita sendiri yang kita bawa kemana-mana, kadang kita nggak kenal. Yang jasmani saja yang tampak kita nggak kenal, apalagi yang tidak tampak yaitu ruhani kita. Apalagi Tuhan yang memang tidak tampak. Kayaknya memang agak sulit ya. Tapi itu bisa. Dengan apa? Dengan akal dan hati kita.
kita bisa mengenal dan mencintai Allah. Caranya bagaimana? Banyak yang menyampaikan di hadis maupun di Quran bahwa waktu terdekat seseorang dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Jadi kalau Anda merasa tidak kenal Tuhan, tidak mencintai Tuhan, perbanyaklah sujud. Nanti Anda akan ketemu sama Tuhan. Bukan fisik ini yang ketemu, tapi sesuatu yang goib di dalam diri ini yang ketemu, yang buat Anda bergetar dan buat Anda menangis. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ketika Anda sudah bisa merasakan itu, pasti Anda akan merasa, aku tidak bisa hidup tanpa sujud. Akhirnya aku tidak bisa hidup tanpa sholat, tanpa ibadah. Menjadi kebutuhan, seperti aku tidak bisa hidup tanpa makan. Karena apa? Karena aku hanya bisa bahagia ketika aku banyak sujud. Karena semua yang di luar ini akan meninggalkanku dan mengecewakanku. Jadi tentang spiritual tadi. Lalu yang kedua tentang skill yang dikuasai ya. Seseorang yang punya skill, punya keahlian, dia akan merasa percaya diri. Ya kan? Orang yang tidak punya keinginan hidup, dia itu orang yang tidak percaya diri, pesimis hidupnya. Biasanya kan seperti itu. Karena saya banyak menangani kasus-kasus yang seperti itu. Jadi dia sudah merasa putus asa. Pertama, dia sudah kehilangan apa yang dicintai. Tapi yang dicintai adalah sesuatu yang ada wujudnya di dunia. Kalau saja untuk mencintai sesuatu yang ada wujudnya aja sulit, logika. Bagaimana dia akan mencintai sesuatu yang tidak ada wujudnya? Logika. Masuk Pak Eko, masuk ya. Betul nggak? Iya, ini tentang love. Lalu skill nanti akan kita bicarakan tentang 10 SIBS. Oke, ini Bu Sita. Orang yang mau membayarku ya, dalam artian ketika kita ini dibayar mahal ya, dalam artian dihargai. Iya. Jadi memang membayar nggak harus sebuah materi ya, tapi sebuah penghormatan, penghargaan. Kita akan merasa ya memang hidupku ini berharga. Buktinya aku dibutuhkan orang. Buktinya aku masih dicari orang untuk berbuat sesuatu untuk mereka. Akhirnya dia akan punya alasan untuk hidup tadi, ya kan? Tapi kalau orang itu sudah nggak ada yang kata yang ngereken gitu ya, nggak ada yang memperdulikan, terus pasti lama-lama dia akan mengalami depresi, keputusasaan, dan dia memang merasa tidak usah, aku gak usah hidup lagi. Atau orang yang dulunya pernah punya jabatan dengan bayaran yang lumayan, terus dia nggak punya jabatan nol, nggak ada yang menghargai dia, pasti dia akan down, putus asa. Karena dunia sudah tidak membutuhkannya. Ini yang disebut what world need. Jadi apa yang dunia butuhkan, ini alasan untuk bertahan hidup. Dunia butuh kamu apa enggak? Bingung. Nggak tahu. Dunia butuh kamu, dunia butuh saya. Saya punya banyak hal yang dunia butuhkan. Itu alasan saya, salah satu alasan saya itu tetap hidup. Saya seorang lovolog. Dan tidak ada lovolog di dunia ini kecuali saya, karena yang punya hak cipta adalah saya. Berarti dunia membutuhkan saya untuk menyebarkan lovology. Dunia membutuhkan saya. Apakah dunia membutuhkan kamu? Ya, karena Anda adalah calon orang hebat di kemudian hari yang akan berguna untuk dunia. Pahami bahwa dunia membutuhkanmu dan engkau memenuhi kebutuhan dunia. Oke, dunia ini butuh apa? Dunia butuh seorang pengusaha. Jadilah pengusaha. Dan dunia akan butuh kamu. Kalau kamu nggak jadi apa-apa, dia cepit sampai gunung, dia cepit ya kayak sopo, kayak sopo. Jadilah bahwa seseorang yang luar biasa sehingga dunia ini membutuhkan kamu. Wis angel ya.
Wes elean ini, jadilah seseorang yang engkau dibutuhkan oleh keluargamu. Wes itu dia, gak usah kaget. Ya, tapi memang begini, dia tidak bisa merubah dunia, ya kan? Tapi dengan kamu merubah dirimu, Ya. maka kamu kan bisa merubah dunia. Kamu punya dunia yang kau rasa tidak baik. Rubah dirimu, maka dunia dalam angan-anganmu akan jadi baik. Rubah mindsetmu, maka dunia ini akan jadi baik. Buat bahwa dirimu ini dibutuhkan oleh dirimu sendiri. Skala yang lebih gede, engkau dibutuhkan oleh keluargamu. Dibutuhkan itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Oke, saya mau tanya. Ketika engkau pulang nggak pulang, orang tuamu cuek, enak apa enggak? Mulai, Assalamualaikum, salam. Kami dulu sinetronku menangis gitu Mbak. Enak apa enggak? Enggak enak. Engkau tidak punya dunia di rumah itu. Tapi ketika Assalamualaikum, hei anakku, wes diucap-ucap gak karuan. Bahagia enggak? Bahagia. Buat dirimu dibutuhkan. Tapi jangan menuntut engkau dibutuhkan. Tapi buatlah bahwa engkau jadi orang wajib di rumah. Jadi mau wajib itu lek ono gak ono kan kehilangan. Pernah nggak kamu punya teman yang ada nggak ada kamu EGP? Benar. Bahkan lebih baik dia nggak ada. Iya, pernah. Iya, kalau dia nggak ada dan kamu bahagia, berarti dia sudah jadi manusia haram. Ya kan lebih baik nggak ada. Wis makro lah, sunah lah. Leono, alhamdulillah, legano yo digoleki itu sunah. Lek ono gano sakar karpi makro lah. Iya benar. Lek gano alhamdulillah, waduh, wis jadi manusia paling inilah manusia haram. Dan engkau akan menemui orang-orang seperti itu. Betul apa enggak? Terus kancamu dewe ya. Kalau dan jangan itu menjadi pada dirimu. Jadi begitu engkau ada di sebuah komunitas, ketika engkau nggak ada mereka lebih senang. Wis angel. Ya, ini goal. Nah, dari sini, dari apa yang kamu cintai dan skill yang kamu kuasai, itu pasti ada kegemaran, passion di sana. Engkau menyukai apa? Ini ada jurusan tarik suara enggak? Enggak ada ya? Oh ya. Tarik tambang. Oh, tarik tambang ada ya. Jurusan 17 Agustusan. Katakan seorang yang mencintai dunia menyanyi. Oke? Dan dia punya skill menguasai skill tentang menyanyi. Dia jadi passionnya itu dalam menyanyi. Menemukannya gampang. K-popper lah. Dia menyanyi dan dia ahlinya di lagu Korea. Oke, dan tampilannya dia kayak K-pop. Dia punya keahlian apa enggak? Ya. Nah, orang mau membayar dia enggak dari apa yang dia ahli? Mau? Ini temukan apa yang kau cintai. Dia suka menyanyi, dia menguasai skill menyanyi Korea katakan, dan ini jadi kegemarannya, jadi seorang K-popper dia. Oke, lalu dia punya keahlian ini dan orang mau membayar keahliannya. Ini rentetannya, paham nggak maksudnya? Paham. Yang paham siapa? Angkat tangan yang paham? Yang paham angkat tangan? Oke. Yang nggak paham nggak usah angkat tangan. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini alasan to live. Engkau kayak seperti saya. Saya seorang pembicara. Saya mencintai dunia entrepreneur. Dan saya menyukai public speaking. Ini public speaking namanya. Saya menyukai public speaking, saya menyukai tampil, dan saya punya skill public speaking. Akhirnya menjadi pembicara adalah passion saya, kegemaran saya. Saya benar-benar suka sekali menjadi seorang pembicara. Nah, dari keahlian dari ini, saya punya keahlian spesifik, yaitu menjadi seorang pembicara. Dan orang mau bayar saya nggak dengan keahlian saya? Mau, soalnya saya gini. Jadi bayar, kagak bisa kan? Saya katakan itu potongan nih ya. Paham ya? Nah, ini temukan tuntutannya. Nah, ketika orang mau membayar saya, ini kan bisa jadi pekerjaan saya. Oke? Dan dunia atau kamu sekolah inilah butuh saya apa enggak? Betul. Makanya saya dibayar. Ini satu rentetan. Dan
Ketika dunia ini butuh saya, ini adalah perjalanan saya untuk mencapai apa yang saya sukai, cintai. Paham nggak maksudnya? Nah, sekarang begini, sepotong-sepotong. Ini satu rentetan ya. Temukan apa yang kamu sukai ya. Oke? Tulis saja ya nanti. Skillku apa, ini ku apa, muter. Dan itu jadi perjalanan. Jadi journey, my journey. Journey itu ya perjalanan yang yang penuh gairah, penuh semangat. Ini Karena kan mencintai, meditasi. Karena saya akhirnya seneng. Coba, aku seneng jadi aku public speaking seneng. Saya menguasai dunia public speaking, saya suka tampil, saya punya konten, saya punya macam-macam, dan saya nulis buku. Sekarang saya menceritakan buku. Jadi ini jadi kegemaran. Sebenarnya saya sekarang ini melakukan hobi saya. Apa hobi saya? Berbicara. Timbangannya aku ngomong di kampung, dikira ngomong kampung, dikira gendeng. Karena ngomong ini, saudara-saudaraku, bingung ngomong di pos roda, tidak begitu. Kami gedang godok aku ya. Menemukan tempat yang tepat. Betul apa enggak? Oke, temukan tempat yang tepat pagi ini. Oke, kegemaran saya, jadi saya punya keahlian spesifik. Di mana? Saya punya 2 spesifikasi, di entrepreneurship dan di kewirausahaan. Entrepreneurship dan di lofologi. Lofologi, saya paling spesifik di lofologi. Entrepreneurship, saya jago. Tapi kan kompetitornya banyak. Orang seperti saya kan banyak. Yang ngajar kewirausahaan kan banyak. Mungkin pernah dapat ya. Kan banyak kompetitornya. Tapi kalau lofologi, saya spesifik. 1 orang saja. Dan saya mengajar orang untuk dia mengajar lagi. Oke. Lalu orang mau membayar saya. Enak nggak dibayar? Enak. Terus kaosan mau belum? Iya. Jadi mengenai dasian ya. Cari Pak siapa? Pak kepala sekolah tadi ya. Wis dasian, aku kaosan, anak gua ya kaosan. Oh kaosan tapi gak jas. Foto. Oke, orang membayar. Dan ini jadi pekerjaan saya. Dan dunia membutuhkan saya. Sekolah-sekolah, perusahaan, dinas-dinas butuh saya. Sehingga saya dipekerjakan oleh orang-orang yang membutuhkan saya. Paham ya? Dan ini adalah menjadi perjalanan saya untuk mencapai apapun yang saya sukai. Saya keliling-keliling, saya traveling, macam-macam. Terpenuhi semua. Ini adalah proses impian-impian tadi. Clear ya? Nanti pulang, temukan impianmu macam-macam, apapun yang ada di sini. Nah, sekarang begini. Ini boleh difoto Pak Bara? Loh, nanti saya kasih, don't worry. Don't worry, nanti saya kasih. Saya enak tau? Ya di rumah ini bisa langsung action dalam artian menerapkan ilmunya. Nah, ini saya selesaikan ini dulu. Nanti Anda akan saya kasih card-nya, Ikigai card. Jadi Anda bisa pelajari di rumah, Anda putar-putar. Nah, begini, kenapa orang menjadi tidak tahu arah, menjadi galau, menjadi stres, menjadi tidak bahagia? Karena dia tidak ada di zona ini. Dia ada di zona 1, tapi dia bingung, nggak jelas. Ababil ya kan? Ababil kan abigilabil ya. Ya kayak ya saya sudah ke abigila. Angkatan babi gue kalau bagi sampean. Abigila angkatan babi gue. Nah, coba cek. Dia ada dalam lingkar ini, tapi dia gembira, merasa hebat, tapi miskin. Kenapa? Begini. Dia gembira karena melakukan pekerjaan kegemaran dan melakukan banyak perjalanan. Acukan yang ini, dia ada di lingkar ini. Dia suka menyanyi, dia suka jadi pembicara seperti saya. Oke? Dia kegemarannya jadi pembicara. Dan ini adalah jalan hidupnya untuk mencapai apapun yang disuka. Tapi gak ada yang bayar. Suka ngomong, suka berdiskusi, tapi gak ada yang bayar. Bahagia mana? Makanya dia gembira, merasa hebat. Wah, aku pembicara hebat. Tapi gak ada yang bayar, jadi miskin. Clear? Paham maksudnya? Oke. Sama seperti Anda suka menyanyi. Saya jago menyanyi Pak. Oke. Tapi skillnya tidak dikuasai, sehingga gak ada yang bayar. Jadi Anda gembira, merasa hebat, tapi miskin karena Anda hanya penyanyi kamar mandi.
Karena nggak dibutuhkan orang juga. Dan itu mungkin berisiki tanggamu. Iswar so, sa cebok tang. Bisa-bisa apa jenenge? Saya dibedali waktu blondang. Timpang sama seperti ini. Orang punya skill. Skillnya apa? Skillnya desain grafis. Ada teman-teman yang punya desain grafis, skillnya ada ya. Yang ada teman-teman yang suka lukis deh. Ada orang yang skillnya lukis, itu kegembiraannya, kegemarannya, dan dia ahli. Tapi sebenarnya dia tidak mencintai apa yang dilakukan. Jadi hanya melukis karena disuruh sekolahan. Paham maksud saya? Oke. Efeknya, Anda puas karena hasilnya bagus, tapi merasa tak berguna. Iki gambar tiga opo. Sering merasa seperti itu? Iya. Tapi bukan karena disuruh sekolahan ya. Kepaksa. Ya, itu Anda. Gitu loh. Jadi ada stres di sana. Lalu orang mau membayar kita. Orang mau membayar karena keahlian kita. Betul. Anda nanti lulus jurusan apa, Mbak? Perbankan? Farmasi. Farmasi. Orang mau membayarmu karena keahlianmu. Kamu farmasi. Karena keahlianmu dan itu menjadi pekerjaanmu. Tapi sebenarnya kamu tidak menyukai dari farmasi itu tadi. Kamu masuk farmasi mencari kancamu tok. Atau karena iklannya yang bagus. Ya orang. Karena iklannya yang bagus, kamu masuk farmasi. Sudah. Dan kamu sebenarnya tidak terlalu skill menguasai farmasi. Karena kamu punya skill yang lain. Ngapain? Breakdance katakan. Atau ngedance. Kamu punya skill di situ dan dunia sebenarnya lagi nggak butuh kamu. Kamu merasa nyaman karena kamu bekerja. Kalau kamu kerja di mana pun, kamu kan nyaman karena punya uang digaji ya. Tapi kamu merasa hampa. Ya melakukan rutinitas begitu aja setiap hari. Seperti kalian sekolah itu kan bosan sebenarnya. Iya. Ya, siapa yang bosan sekolah? Langsung bilang iya. Udah lama, saya juga sekolahan dulu. Dulu saya jarang bolos. Cuma tidur. Saya nggodain guru-guru. Saya punya satu guru namanya Bu siapa yang geografi gitu. Bu Wisminganti. Bu Wisminganti itu luar biasa. Saya punya banyak dosa sama beliau. Sempit ya. Dia bilang, anak-anak mulai besok, mulai minggu depan saya nggak mau Anda masuk bareng sama saya. Terus aku nyaut, iya aku nggak sedang banget. Melayang sih. Ya seneng akal ya. Tapi ya itu. Tapi saya bahagia karena saya membawa sekolah saya juara. Saya membawa beberapa prestasi di sekolah. Masa bebel-bebel ini dulu ya. Lu ini wakil komandan Paskibra. Saya Paskibra, saya OSIS. Jadi saya bisa banyak hal sebenarnya saat SMA. Saya menimba banyak ilmu di SMA 8 saat saya menimba banyak ilmu untuk kehidupan saya sekarang ini. Itu sejak SMA. SMA kreasinya luar biasa, sama seperti tadi. Kan kita punya waktu, punya energi. Kok gaya opo? Saya punya banyak prestasi di sana dan mereka menghargai saya bukan karena saya punya uang. Padahal teman-teman saya kaya-kaya semua. Sepatu saya jebol mesti tak solasi gitu biar. Tak solasi jebol. Teman-teman sepatunya bagus-bagus. Apa sepatu dulu itu? Sepatu apa namanya? Converse dulu tuh gak pasti palsu, gak kayak saiki. Saiki wis kutukan palsu bisa. Waduh, wis KW super, KW super premium, garansi, waduh, wis gak karu-karuan. Dulu tuh gak ada barang apa itu namanya? Barang KW itu gak ada. Biar ini lek wong ayu ya ayu tenan. Lek wong elek ya nemen. Zaman biyen ya. Jadi saya menemukan passion saya sejak di SMA. Karena mereka menghargai saya karena ini. Dia tidak menghargai saya karena saya kaya, bukan. Dan mereka butuh saya. Saya dipekerjakan, saya dapat banyak posisi karena mereka butuh saya. Dan saya lebih ahli dari mereka. Sampai hari ini. Ini alasan saya untuk tetap hidup.
Temukan alasan. Alasan saya karena saya mencintai pacar saya. Lek pacarmu gak nyintai kamu, hancur. Wes berkeping-keping Pak. Hidup saya tidak berguna. Wes merasa paling menderita sedunia. No. Jangan pernah berharap bersandar pada manusia. Bersandarnya pada Allah. Nah, yang ini dunia membutuhkan. Engkau punya pekerjaan dan ini adalah your journey perjalananmu untuk melakukan banyak hal. Tapi kamu, ya memang kamu bersemangat karena kamu melakukan banyak perjalanan dan pekerjaanmu. Puas diri, tapi merasa was-was. Lalu mana dipecat? Kayak COVID kemarin, banyak yang dipecat enggak? Banyak di PHK. Baca ikigai, maka COVID jadi profit. Saya merubah COVID jadi profit. Apa? Profit. Duit. Oke. Itu maksud saya. Ini ikigai. Oke? Nduk, sini Nduk. Ini Ketua OSIS kita dulu katanya ya. ketua OSIS ya? Mantan ketua OSIS SMK Mutu kenal. Oh iya, ini mantan ketua OSIS SMA Mutu. Dia jangan dilihat ya. Dia kalau sama saya duduk sama rendah, berdiri tidak sama. Ya dia kakak kelas kalian. Mbak Aini namanya. Dia sudah kuliah. Dia mau apa Dok? Skripsi ya, mau skripsi. Foto saya saat kenal lagi saya. Foto. Dia jadi tim saya, dia jadi asisten saya, dia jadi asisten Bu Sita. Dan ini adalah perjalanannya. Sebenarnya dia melakukan ikigai. Dan believe me, dia dulu sekolah di sini, bayar sekolahnya pakai nyapu. Apa maksudnya? Iya. Tapi percaya atau tidak, ini adalah anak yang luar biasa. Dia tim saya, dampingi saya, dan kita. Dia anak yang luar biasa. Dia menemukan impiannya. Jangan mikir aku ini gak duwe, aku ini nelongso ora. Dia semangat. Percaya. Dia tak bully model apapun, dia semangat. Tapi dia banyak transfer ilmu dari saya, dari Bu Sita, transfer ilmu manajemen, transfer ilmu event seperti ini dia yang ngatur, dia yang arrange. Transfer ilmu apa lagi? Kimia. Dia punya, saya kasih sertifikat C, macam-macam. Dia sertifikat dari saya itu banyak. Itu tim saya juga sama. Intinya, jalankan mimpimu, maka kau akan jadi orang seperti apa yang kau impikan. Dan jika mimpi itu tidak tercapai, bukan karena nggak mampu, cuma jalannya yang salah. Makanya ketika mimpi itu lurus, nggak bisa jalannya lurus, rubah jalannya. Tetap capai mimpi itu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Aini. Ya, untuk menerapkan ikigai sebenarnya ya ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Intinya bagaimana Anda untuk bisa hidup bahagia. Pertama, ikuti follow your ikigai. Ikuti alasanmu untuk hidup. Ikigai tadi, lingkaran tadi. Kamu temukan satu lingkaran yang sama. Ojo meltat-meltat. Kadang orang sukanya iki, tapi dia melakukan hal yang lain karena disuruh. Efeknya dia tidak bahagia. Sering seperti itu ya. Kamu menyukai, harus jujur. Ya, kamu menyukai ini, terus kamu putar disuruh yang lain, tapi kamu kerjanya di yang lain. Sama dengan anak teknik kerjanya di bank, nyambung apa orang? Tidak. Itu kenapa mereka tidak bahagia? Saya, Bu Sita termasuk orang yang bahagia karena kami nyambung semuanya. Circle-nya nyambung semua. Selesai, karena saya bahagia. Makanya aku guyu doy. Ngomong lek murid yang kopi mah tambah guyu. Dipotong saya kata ibu. Ya. Follow your ikigai, ikuti alasanmu untuk hidup. Lalu jangan tergesa-gesa, ditata dulu. Bahasa Inggrisnya itu gerasa gerusu. Gak oleh gerasa gerusu. Arek nom-nom kan mesti gerasa gerusu ya. Iya. Wes pingine ndang iki. Betul apa enggak?
Tapi aslinya nggak ngerti apa-apa. Efeknya apa? Hancur semua. Tenang saja, santai. Tenang, santai. Tapi lakukan dengan rencana-rencana sederhana. Nggak usah rencana yang rumit-rumit. Logikanya di mana? Rencana yang sederhana aja gurung karuan kelakon, betul apa enggak? Apalagi rencana yang wih rumit. Saya pingin ini Pak, pingin ini. Setahun kemudian tak tanya ini. Sudah diwujudkan? Belum Pak. Untuk mewujudkannya saya mau ini. Oh beda mana? 1 tahun kemudian kayak itulah apa? 1 year later. 1 tahun kemudian sampai berjenggot SpongeBob-nya. Orang lari-lari. Ya, musuhnya koncone Patrick. Wah, wis loro kabeh wis. Sudah hindari Patrick yang lain ya, Mas ya. Ada Patrick sudah sudah. Ya, minimal bertemanlah sama siapa yang itu? Yang bukan atau Squidward. Sandy, bertemanlah sama Sandy. Nah, dia orangnya nggak masuk akal tapi terjadian. Dia kan hewan darat hidup di laut, tapi dia menciptakan itu kan lucu Sandy gitu. Betul apa enggak? Ya belajar dari film kartun. Saya belajar banyak dari film kartun. Tentang makna hidup saya belajar dari Dragon Ball. Siapa yang nonton Dragon Ball? Tahu Dragon Ball? Oh iya, tahu semua ya. Saya belajar banyak hal dari Dragon Ball. Dan believe me, Dragon Ball menginspirasi saya untuk terus hidup dan bangkit lagi. Karena Son Goku begitu mati dia bangun jadi lebih kuat. Dia benar, jadi Super Saiyan lagi. Dan dia senang dapat tantangan baru. Goku kan senang dapat tantangan baru ya. Ya, dia dapat tantangan baru. Tapi begitu dapat tantangan baru dia jadi lebih kuat lagi. Begitu seterusnya. Dan semua yang ditulis, semua yang digambar di Dragon Ball hari ini kejadian semua. Drone. Saya baca Dragon Ball tahun 90 sekian, 90 awal, 91 kalau enggak. 93 itu saya mulai baca Dragon Ball. Dragon Ball yang Z itu. Kejadian semua. Pet HP sampean itu loh. Dulu kalau mau ke planet Namek, ke planetnya siapa itu namanya Piccolo. Apa lagu? Kan dia pencet ini. Pencet apa itu namanya? Pencet layar. Dan terbang. Gak dipencet tombol, dia pencet layar. Bayangin, 93 lah katakan. 93, HP tab baru ada 2014. Baru booming. Baru ada tahun 2000 tahun 2000 sekian sudah ada. Tapi baru booming kan 2014. HP booming banget itu. Sebelumnya kan BB. Iya. BB kan tidak tab seperti ini. Sebelumnya kan tab gede. Tapi booming kan HP. Baru ada tahun segitu. Drone. Coba lihat Bulma pakai sepeda motor kan pakai drone. Nggak ada rodanya kan. Dia melayang. Ada sekarang. Makanya peramal terbesar di jagat raya adalah pengarangnya Dragon Ball. Jangan tersegera dan viras. Lalu ini yang agak berat bagi saya. Tidak boleh makan terlalu kenyang. Tapi saya sudah mulai tidak makan terlalu kenyang. Artinya apa sebenarnya? Tapi semuanya saya lewati dengan senyum. Bangun pagi. Saya tipe sama Bu Sita, nggak pernah nggak diskusi, guys. Jadi tiap hari ngomong ya suka ini, guys. Terus bunyi dong, ya, di mobil nyetir mobil, oh iya, cerita terus. Kayak nggak ada waktu lagi ketemu. Kayak nggak pernah ketemu, kayak sampean nggak pernah ketemu sama teman sampean tuh. Kan ngobrol. Ngerti nggak maksudnya? Sampean nggak pernah ketemu teman sampean lama, terus sampean ngobrol nggak habis-habis. Oke, saya tiap hari seperti itu. Kan wis gak komunikasi, gak tahu senyum, wis delon toko-toko sampean wis. Wis gak komunikasi ambek bojone, gak senyum, wis piye? Atau dia gak senyum lewat kampung, jalan di kampung ya. Terus baru gak senyum, metutut aja. Dirasanya kok apa? Iya. Arek kok. Mereka plastik di musola itu. Ya itu selalu senyum. Ya selalu senyum. Keep smiling. Karena salah satu tanda emot yang paling sering dipakai adalah senyum.
Iya. Ya. Iya. Emot yang paling sering dipakai itu senyum. Makanya senyum. Emot aja menyenangkan kemudian ketemu. Wow, iya orang. Nah, oke. Hidup alami ini yang bagi saya prihatin dengan anak muda sekarang karena makanan Anda, minuman Anda sudah tidak alami. Boba. Coba. Iya apa enggak? Iya. Boba. Terus apa lagi? Susu kayak gitu. Itu kan susu, bukan susu murni. Kopi kenangan atau apa itu? Itu mungkin Anda minum berapa tahun lagi ada yang tinggal kenangan. Iya benar. Itu esen semua. Dulu saya punya bisnis yang jus yang awal tadi, saya buat karena saya prihatin dengan anak-anak kecil pada dulu apa saset dulu. Pop ice. Apa? Oh, jus masih pop ice yang di blender. Tahun segitu zaman cilik sampean paling ya. Itu minum pop ice aku mikir ya Allah. Ini generasi kita mau ngapain besok? Karena makanan yang masuk itu chemical semua. Susunya bukan susu asli, susu apa itu. Apalagi sekarang makanan, sempol, aduh cilok, stres aku mikir. Cilok masih mending lah cilok. Boba, Thai tea itu esen semua. Susunya bukan susu, tapi sewenang ya. Enak. Ya itu tadi, kopi kenangan 10 tahun lagi ada yang tinggal kenangan. Ya bagi saya suka minum air putih banyak. Saya suka cola, saya suka itu. Tapi sekarang sudah mulai saya batasi. Saya lebih banyak minum air putih banyak-banyak. Dan bisa 2 liter satu, bisa 4 liter, bisa 2 liter, minimal 2 liter saya minum air putih satu. Hari pagi bangun sebelum wudu pagi minum air putih dulu. Kenapa? Karena menurut penelitian jigongnya ini liurnya ini yang belum digosok gigi itu banyak bisa membuat kita sehat gitu. Makanya disuruh minum dulu. Jangan ngomong dulu. Kalau ngomong pingsan. Kalau bangun pagi ngomong pingsan. Jadi minum dulu. Ya, hidup alami. Makan juga yang alami. Saiki opo? Panganan lek gak geprek apa maneh? Iya benar. Iya. Wis gak karu-karuan. Yang luar biasa sampel itu luar biasa. Saya terakhir waktu di Bali cukup lama, di sini saya baru tahu ternyata sampel itu asli dari Malang. Di sana sampel Malang itu opo sih nggak tahu makanan itu. Karena saya cukup lama nggak pulang. Nah begitu melihat, masya Allah, mereka bilang enak iyo. Semakin ireng ngomong ini goreng. Itu semakin gurih, semakin enak jadi, masya Allah. Dan saya nggak pernah nyoba. Istri saya waktu itu belikan ponakan saya, begitu nyoba, saya ngomong, ya enak aja nih. Tapi sih nggak enak, itu gurih lemone gimana loh. Ya, wis kan panganan rara. Yes, angel. Ya, ucapkan terima kasih, say thanks. Sering-sering Anda ucapkan terima kasih pada teman atau ucapkan sederhana saja pada orang tua untuk pulang dikai makan, terima kasih mama, dikai nanti makmu. Anak saya ini enak matri di sini. Ya, ucapkan terima kasih pada teman-temanmu, ucapkan terima kasih. Habis pinjem, coba, ini budaya kita nggak bagus kan? Habis pinjem barang, habis itu dibalik. Gak bilang terima kasih, pinjem penghapus saja. Itu budaya Jepang yang luar biasa, budaya di luar negeri yang luar biasa. Apa? Adab, etika, behavior. Guru, good morning man. Dia gini, ketemu guru nih sama wali. Tulisannya gini, pura-pura tidak tahu. Iya Farah. Iya. Pura lupa. Kalau pura-pura lupa. Terus Marno, kalau tulisannya mana gini, tertidur pulas loh. Gitu. Ucapkan terima kasih. Anda kalau pernah ke luar negeri atau budaya di luar adalah kalau makan ngapain? Self service.
Anda makan ke McDonald atau ke fast food atau kemana restoran, habis makan, selesai, di sana tuh ada meja kotak gini, bawahnya ini tempat sampah, atasnya untuk tempat tray itu nampan gitu loh. Jadi udah selesai makan, buang, traynya taruh atas. Itu ada 2. Orang-orang Turki maunya seperti itu. Kalau di sini Anda melihat teman Anda seperti itu, pasti langsung diomongin, gak kok orang di sana. Iya orang. Iya itu budaya yang harus kita bangun sebenarnya. Gak kok orang di sana. Oh, kok gelem-gelem. Nah itu tadi Pak siapa itu namanya, Pak kepala sekolah bicara bahwa ini budaya Inlander. Kita ingin dilayani karena kita sudah lama dijajah. Jadi uang mulai dilayani kayak zaman Belanda dulu dilayani, itu kan kelihatannya mulia banget gitu ya. Makanya Anda waktu makan di restoran masuk berantakan itu kalau apa sih bersennya. Mental Anda seperti itu, betul apa betul? Masuk di omai apa dikongkon kora-kora, dikongkon nyapu gak karu-karuan mari bahasa ini. Begitu ke restoran, berasa kaya banget, berasa anak sultan, berasa kaya sekali. Itu mental yang harus kita buang, kita ganti dengan mental yang baru ucapkan terima kasih, lalu aktif bergerak dan berolahraga, jangan mager, oke? Jangan mager. Lalu hidup di saat ini. Jangan pernah Anda hidup dengan membawa-bawa masa lalu. Oh iya, oh masalah. Ya orang apa boleh. Jadi masa lalu seperti oh itu biar aku cilik aku ini aku sudah selesaikan masa lalu. Karena believe me, masa depan masih putih, masih suci. Allah nggak peduli masa lalu seperti apa. Tapi yang luar biasa adalah Allah memberikan masa depan itu masih putih, bersih, nggak tercacat. Dan sampai kita berbuat tidak baik, hidup di saat ini dan fokus untuk membangun masa depan. Dengan apa? Investasi tadi, belajar ilmu. Anda ilmu apapun Anda invest sekarang, wes tahu, percaya, one day, suatu hari nanti pasti akan terpakai. Dan itu yang saya rasakan. Jarang orang seusia saya punya skill yang untuk anak muda. Skill saya apa? Desain grafis, fotografi, videografi, public speaking, menulis. Kami menulis buku, kami penulis buku berdua. Menulis buku, apalagi desain produk, digital marketing. Itu skillnya anak muda semua kan. Dan itu saya pelajari sejak SMA, kepakainya sampai sekarang. Itu kenapa saya tidak lekang. Teman-teman saya yang lain sudah jadul, delok HP, delok komputer, katanya wis bingung ya. Saya fine-fine saja karena saya masuk pada usia-usia Anda, skillnya saya masih masuk. Dan believe me, banyak guru yang sebenarnya lebih pintar daripada saya. Banyak guru yang Anda lebih pintar daripada guru itu tentang pengoperasian komputer. Betul. Ya, itu tadi. Karena banyak orang-orang yang sudah berhenti tumbuh dan berkembang, sehingga anak-anak bisa lebih pintar daripada guru. Apakah harus? Ya harus memang. Tapi semua juga tetap tumbuh dan berkembang. Nah ini, jangan berhenti beraktivitas. Kalau Anda sudah mencapai sesuatu goals, ojo mandek. Mungkin ngerti ya? Menjelaskan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dulu. Mulur itu menjadi lebih. Pencapaian, memanjang, pencapaian, kebahagiaan atau apapun juga itu memanjang atau berubah menjadi lebih banyak. Satu contoh, engkau berhasil melakukan hari ini, alhamdulillah, bulan ini saya berhasil mendapatkan uang 3 juta. Bulan depan, engkau puas nggak dengan 3 juta? Tidak. Kalau bisa 4 juta bisa ya? Oke, berarti kan bahagia itu mulur dan mungkret itu mengecil dan tidak berarti. 3 juta sekarang dibandingkan dengan kamu sudah terbiasa bawa uang 10 juta, tapi hari ini kan kamu bahagia, kamu dapat uang 3 juta jebret tiap bulan, bahagia apa enggak? 1 tahun lagi engkau sudah terbiasa dapat uang 5 juta, bahagiamu yang 3 juta itu sudah hilang. Apa maksudnya? Ini mulur memanjang, mungkret itu berhenti atau sudah tidak berarti lagi. Pencapaian semua seperti itu, jangan pernah berhenti.
Nah, kita kebanyakan puas. Alah, wis nyemie, wis santai, wis enak, wis banyak kan seperti itu, betul? Ya. Di awal mengatakan Anda harus men-SWOT diri Anda, menganalisa diri Anda. Apa kekuatan? Saya minta dibantu mas-masnya. Waktu kita gunakan lebih banyak menggunakan teropong daripada menggunakan cermin. Tahu maksudnya? Menggunakan teropong, dolo iso. Siapa yang kita lihat? Orang lain. Orang lain. Kita merasa bahwa diri kita paling kenal dengan orang lain. Waduh, bu, ibu mbak, ibu wah hari, ibu mangane wah kerek. Dia suka menggunakan teropong untuk menilai orang lain, sehingga dia merasa dirinya paling kenal dengan orang lain. Oh, kalau anak itu aku paling tahu itu, hanya aku yang paling tahu. Pemenang sahabatan itu kalau tidak terpisahkan itu, sahabatan soulmate banget gitu. Aku yang paling tahu. Tapi terkadang kita lupa, kita menggunakan cermin untuk ngapain? Mengaca diri sendiri. Kita lupa menilai diri kita sendiri, dan kita tidak mau menilai diri kita sendiri. Kita selalu bilang bahwa diri kita adalah yang terbaik, yang paling bagus-bagus. Betul? Tapi seringkali kan kita punya kelemahan, kita punya kelebihan, namanya SWOT. Kita punya kelebihan harus dinilai dengan kaca tadi. Ada yang punya kaca di rumah besar? Ya, lek sampean delok ini kan ketok alis. Wah, alis itu mecer di rek. Mecer 1 mili tak bisa di sini. Anda tahu? Ada weakness, kelemahan. Saya melihat, oh kelemahan saya apa? Ini kelemahan saya. Ada opportunity. Oh, saya sekalipun punya kelebihan dan kekurangan, saya punya potensi apa? Ini potensi saya. Sama seperti Ikigai tadi ya, bisa membaca potensinya. Yang bisa membaca siapa? Anda apa orang lain? Anda, yang paling tahu Anda, yang paling tahu masa depan Anda, yang paling tahu Anda mau jadi apa, Anda sendiri, bukan sahabatmu, kudu koncomu, kudu siapapun, Anda sendiri. Clear? Oke, lalu praktek ancaman. Apa nih kalau saya menjalankan ini, apa nih? Kelemahannya yang menjadi ancaman saya apa nih? Harus ditulis semua. Tanpa Anda menulis itu, Anda nggak kenal diri Anda sendiri. Tidak tahu apa-apa tentang parkir. Sama dengan Anda sekolah sampai dulu. Kadang orang ada gagalnya apa? Karena sebenarnya dia tidak pakai cermin. Dan percaya atau tidak, kalau dia dikasih tahu, dia pasti marah-marah. Betul apa enggak? Banyak nggak orang yang seperti itu? Ya. Sama seperti layaknya ibu-ibu, ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Mama super ya. Jadi kalau saya nyetir, di depan saya ada ibu-ibu, saya hanya berdoa pada Allah, ya Allah tunjukkan padaku dia mau belok kemana. Karena yang tahu dia mau belok kemana hanya dia dan Allah saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dia buang waktu 3 menit hanya untuk videonya itu aslinya 3 menit, cuma dipercepat supaya supaya lebih cepat ya, Anda tahu ya. Jadi dia buang waktu 3 menit hanya untuk hal yang sia-sia. Betul? Nah, berapa menit yang Anda sia-siakan? Jangan lakukan lagi. Setuju? Oke, bagaimana pelatihannya hari ini? Ya, silakan. Oke, jadi ke sini ya. Tadi Catat ya, langsung catat di situ. Ditulis dengan serius. Karena ilmu ini membuat orang-orang bercahaya. Orang dihargai karena ilmu. Ngomong cak-cak, jangan hargai. Memang dihargai dan memang memberikan manfaat. Jangan lupa ketika engkau nanti berilmu, tenang dengan kopi ya. Saya cuma guyon tapi serius. Karena nggak berlalu. Lo ini kan luar biasa ya. Gak berusaha kita kata-kata dewi ya. Waduh, sangat ngapunten. Saya tadi sebenarnya cuma bercanda sama anak-anak ini. Ya. Jadi kalau sekolah gini, masalah ilmu tadi ya. Kalau Anda meyakini bahwa
tempat mencari ilmu adalah surga di dunia, Anda akan setiap hari akan bahagia untuk sekolah, ya kan? Kan di sekolah nanti pasti dapat banyak malaikat yang datang. Saya akan banyak doa untuk orang tua saya akan banyak doa untuk diri saya, untuk masa depan saya di sekolahan. Karena sekolah tempat surga di dunia. Banyak bidadari di surga. Dan di SMA 8 dulu banyak bidadari. Salah satunya Bu Sita. Ada aja. Jadi butuh alasan kan, butuh sebuah alasan yang kuat. Kalau Anda mencintai, menjadi passion, kemudian Anda juga merasa dibutuhkan karena banyak teman di sekolahan, akhirnya Anda sekolah dengan penuh bahagia, semangat. Saya dulu tuh believe, saya tuh bahagia di sekolah. Saya mau tanya, siapa yang bahagia di sekolah? Angkat tangan. Atau minta orang tua, terus nggak jadi atau gagal, ya kan? Akhirnya, aku kerja ikut orang. Karena kalau mau bisnis, ya kalau laku. Intinya apa? Selalu rasa pesimis dan pesimis tadi itu. S ya, di kartu Anda yang S itu Anda tulis tentang apa sumber kalau saya menjadi seorang pengusaha. Contoh, potensi saya suka ngomong, saya bisa bermain medsos, atau saya punya IG, Facebook, teman saya banyak, saya punya komunitas. Ini potensi sebagai seorang pengusaha. Di baliknya enggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Jadi Anda semakin, tetapi memang syaratnya Anda harus jujur. Kita bercermin. Kalau mancung ya mancung, kalau pesek ya pesek. Tulis di dalam bayangan atau imajinasi kita, itu kan sesuai cermin. Lihatlah diri Anda, potensi-potensinya. Termasuk kekuatannya adalah orang tua support. Nah, ini kan termasuk potensi. Apa? Nama saya Mirza Sobriana Sari dari jurusan Jasa Boga. Oke. Saya suka mengenal hal baru, saya suka bertemu orang baru, saya suka berdiskusi. Oke, tepuk tangan. Nama saya Putri Setia Septaviana dari jurusan Perbankan. Oke. Saya bisa membuat produk desain sendiri. Oke. Saya didukung oleh kedua orang tua. Mantap. Saya memiliki banyak teman dalam berorganisasi. Mantap, tepuk tangan. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurma Aulia dari 12 Perbankan 2. Saya peluang masa depan berdasarkan keunggulan saya ke depannya menjadi YouTuber. YouTuber, ya, mantap. 2. Mengembangkan usaha saya lebih maju. Produk saya. Yang ketiga, menjadi MUA artis makeover. Apa itu? Mua. Oh, mau jadi mua. Mua yang itu bukan ya? Oh, bukan. Kalau apa namanya? Kalau rancangan sudah ada, cuman tunggu apa itu barang-barangnya aja. Ah ya, oke. Seperti apa itu kursi gaming, kursi yang YouTuber itu loh. Yo. Terus sama makeover itu. Headset. Iya. Ya. Iya. Saya juga punya studio YouTube itu, tim saya YouTuber itu. Tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Clara Melati dari kelas 12 OTKP 1. Ancaman saya, yang pertama, ada pesaing yang memiliki bisnis sama dengan saya. Ya, betul. Bisa. Yang kedua, jika saya ngupload bisnis saya, biasanya teman saya kayak merendahkan saya. Ya, oke. Ya. Yang ketiga, follower saya dikit. Kalau follower ya dikit ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Ya, kalau follower dikit beli follower. Percaya atau tidak, itu connect semua. Apa alasanmu, apa yang kau cari. Jadi sebenarnya ini adalah alasan hidup dan engkau harus berusaha. Berusahanya dari mana? Engkau melihat potensimu apa. Don't worry my friend. Jangan bingung tentang ancaman. Karena kekuatanmu di S itu sebenarnya mampu menyingkirkan. Ini saya gambar seperti ini desain sendiri. Desain sendiri, nggak ngambil clip art. Itu seni, saya menganggapnya sebagai art of design. Sekarang anak-anak enggak, wis pokoknya gambar, apalagi HP-nya ada Canva. Waduh, itu
Ini kok menghancurkan dunia desain gitu. Harga diri saya hancur ketika melihat Canva. Wah, ternyata saya baru tahu ada Canva. Kurang ajar. Keren. Desainnya bagus. Terus di-share di apa itu namanya? Seperti iklan gitu loh ya. Iklan macam-macam. Waduh, pinter Anda ini sudah. Saya nggak tahunya ternyata ada Canva. Saya nggak ngikutin Canva ya. Tapi sudah cukup lama, akhirnya saya ngajarin orang-orang pakai Canva. Dan luar biasa, desainnya lebih luar biasa daripada desain saya. Saya desain kayak gini kan bisa lama ya. Wih, Canva sama merem ini guys, mari kawan. Hati, ya orang. Public speaking, Anda sulit berbicara, ya langsung belajarnya didengerin pakai perekam, betul? Supaya Anda tahu suara saya bagaimana, tone saya seperti apa, intonasi saya seperti apa, saya lemah di kata apa, huruf apa, itu belajarnya di situ, semua ada. Oke, presentasi memukau bisa belajar atau negosiasi atau biasa belajar di presentasinya di Zoom, itu kan presentasi memukau, betul? Sudah ada fasilitas semuanya, tinggal Anda yang manfaatkan itu semua. Oke? Jadi ada skema tentang spiritual business yang kadang bahkan sering sekali di training bisnis itu jarang dipakai tentang spiritual business ini. Orang lebih banyak mengandalkan tentang ilmu manajemen ataupun tentang potensi dirinya ya sebagai manusia. Tetapi seringkali mengabaikan tentang ini spiritualnya. Jadi kalau tadi saya bilang di awal dan sering juga Pak Bara juga sampaikan bahwa rasa bahagia di rumah atau rasa bahagia diri seseorang itu akan memudahkan dia untuk sukses, ya kan? Lah bahagia ini sebenarnya sangat terkait dengan namanya spiritual. Lalu yang kedua, adalah impian. Tadi ada di Ikigai ya. Apa yang Anda cintai atau Anda punya sebuah alasan, termasuk impian Anda itu adalah alasan Anda untuk terus hidup. Ketika orang punya impian, dia ada tujuan hidupnya. Kalau dia tidak punya impian, dia akan menjadi orang-orang yang ya tadi bisa malas, putus asa. Jadi orang kayak zombie. Wah ini bahaya kalau sampai zombie ya. Iya, nggak punya impian, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, kan kayak zombie. Oke. Impian saya apa? Contoh saya waktu kecil dan masa dulu sangat umum sekali ingin jadi dokter. Ya kan ya. Ternyata kalau anak masih SD itu tanya, ini jadi apa ya dokter gitu kan. Sekarang jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi dulu masanya sebelum milenial itu kan jadi dokter kayak jadi idola impian seseorang. Dan memang diraih ke sana sampai saya SMA ngambil IPA, terus juga ikut bimbel itu ya, belajar matematika, fisika dan sebagainya. Tetapi impian itu termasuk dengan potensi, oh ya saya suka kimia, saya suka matematika, suka bahasa Inggris. Itu potensi saya dan orang tua saya juga mendukung. Plus usaha juga dilaksanakan, yaitu apa? Jadi saya belajar dengan tekun, alhamdulillah selalu sering 3 besar gitu kan ya. Ini usaha-usaha. Tetapi ada namanya faktor X ini. Ternyata Allah punya kehendak lain. Jadi intinya adalah kamu tidak akan bisa meraih impianmu meskipun potensimu banyak, usahamu luar biasa, tetapi ketika Tuhan tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Betul tidak? Ya. Tetapi manusia umumnya adalah dia merasa hebat ketika dia sudah punya potensi-potensi, usaha keras, ya kan? Punya modal, punya ilmu, termasuk dalam berbisnis. Pasti aku sukses. Pasti aku sukses, dan aku dan terus aku. Akhirnya aku tinggallah aku. Ketika dia gagal, terus dia kecewa, iya kan? Karena dia melupakan namanya faktor X ini, yaitu kehendak Tuhan tadi itu.
Karena itu dalam meraih impian kita harus selalu menyertakan faktor X ini agar memang sukses. Jadi saya sangat shock waktu itu ketika saya nggak keterima kedokteran, karena dulu kan nggak ada kelas ekstensi ya. Dokter itu ya sudah masuk SNMPTN, kalau mau masuk ya masuk, kalau nggak masuk ya nggak masuk. Dari sekian ribu yang daftar cuma mungkin 100 yang keterima. Di UNAR, di UB juga susah waktu itu. Tetap saya mengejar impian saya terus belajar setahun. Saya nggak mau masuk swasta, saya ingin menjadi dokter. Ya tetap